Lima syarat timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF. Peta persaingan grup B Piala AFF 2020-2021 makin sengit di dua laga terakhir. Berikut syarat timnas Indonesia lolos ke semifinal. Indonesia saat ini berhak memuncaki klasemen grup dengan raihan 6 poin dan surplus 6 gol. Hasil ini diperoleh berkat dua kemenangan besar di dua laga awal. Evan Dimas Darmono dan kawan-kawan sukses mengalahkan Kamboja 4-2 di laga perdana dan menang telak 5-1 saat hadapi Laos di pertandingan kedua. Dua rival Indonesia, Vietnam dan Malaysia juga mengemas poin yang sama, yakni 6. Hanya saja kedua tim ini kalah selisih gol dari tim Merah Putih. Vietnam saat ini surplus 5 gol hasil dari menang atas Timor Leste, 2-0, dan Malaysia, 3-0. Sementara Malaysia surplus 3 gol berkat kemenangan atas Kamboja, 3-1, Laos, 4-0, dan kalah dari Vietnam, 0-3. Dengan demikian, perebutan dua tiket ke semifinal masih panas. Indonesia, Vietnam, dan Malaysia harus saling bunuh demi memuluskan langkah mereka ke empat besar. Indonesia harus menghadapi Vietnam dan Malaysia di dua laga tersisa. Sementara Vietnam akan melawan Indonesia dan Kamboja, adapun Malaysia hanya memiliki satu partai tersisa, yakni melawan Indonesia. Berikut syarat Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF. 1. Kalahkan Vietnam dan Malaysia. Indonesia dipastikan lolos ke semifinal sebagai juara grup B jika berhasil meraup kemenangan atas Vietnam dan Malaysia di dua laga tersisa. Tambahan 6 poin di dua laga terakhir bakal membuat Indonesia mengemas nilai sempurna, yakni 12 poin. Dengan hasil ini, Vietnam dipastikan finish sebagai runner-up meski kalah di laga terakhir Kamboja. Pasalnya, Vietnam unggul head-to-head atas Malaysia, sementara Harimau Malaya harus puas finish ketiga dengan perolehan 6 poin. 2. Imbang lawan Vietnam dan Malaysia. Indonesia berhak ke semifinal jika meraih hasil imbang lawan Vietnam dan Malaysia. Hasil imbang di dua laga terakhir akan membuat Indonesia mengoleksi nilai 8 dan tidak terkejar oleh Malaysia yang mengantongi 7 poin. Sementara Vietnam kemungkinan bakal lolos sebagai juara grup jika bermain imbang lawan Indonesia, namun berhasil menang atas Kamboja di laga pamungkas. 3. Kalah dari Vietnam, menang atas Malaysia. Indonesia masih punya kans lolos ke semifinal sebagai runner-up grup B jika kalah dari Vietnam, dengan syarat wajib menang lawan Malaysia di partai terakhir. Skenario ini akan menempatkan Indonesia sebagai runner-up dengan perolehan 9 poin, adapun Malaysia hanya finish ketiga dan gagal ke empat besar Piala AFF. 4. Menang atas Vietnam, kalah dari Malaysia. Indonesia masih bisa lolos ke semifinal jika berhasil menang atas Vietnam namun kalah tipis dari Malaysia. Jika kalah dari Indonesia, Vietnam masih punya tabungan untuk meraup poin penuh di laga terakhir lawan Kamboja. Artinya Indonesia, Vietnam, dan Malaysia mengemas 9 poin dan harus ditentukan melalui selisih gol dan head-to-head 5. Kalah dari Vietnam, seri lawan Malaysia, Indonesia masih punya kans lolos ke empat besar Piala AFF jika kalah tidak lebih dari 1 gol dari Vietnam. Skuad arahan Shin Tae-yong hanya butuh imbang lawan Malaysia di laga terakhir. Skenario model ini akan mengantar Indonesia sebagai runner-up grup dengan raihan 7 poin dan unggul selisih gol atas Malaysia. Diketahui, saat ini Indonesia unggul selisih 3 gol dari Malaysia. Permintaan Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia jelang lawan Vietnam. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, meminta skuad Garuda untuk lebih mempersiapkan diri menjelang pertandingan melawan Vietnam di Piala AFF 2020 atau AFF Cup 2020. Timnas Indonesia memetik kemenangan kedua di Piala AFF 2020 saat melawan Laos pada Minggu. Pada pertandingan yang digelar di Stadion Bisan, Singapura, itu timnas Indonesia menang telak 5-1. Kemenangan skuad Garuda dipastikan melalui gol-gol Asnawi Mangkualam, Irfan Jaya, Witan Sulaiman, Evan Dimas, dan Ezra Walian. Hasil melawan Laos membuat Indonesia kini memuncaki klasemen sementara grup B Piala AFF 2020 dengan catatan 6 poin hasil dari 2 pertandingan. Adapun kemenangan pertama Indonesia di kompetisi ini didapat saat bersua Kamboja pada Kamis. Timnas Indonesia kala itu menang 4-2 dalam pertandingan yang juga digelar di Stadion Bisan, Singapura. Meski demikian, timnas Indonesia pantang berpuas diri. Shin Tae-yong tetap meminta Evan Dimas DKEK untuk mempersiapkan diri lebih maksimal. Soalnya, mereka sudah ditunggu laga-laga sulit melawan Vietnam dan Malaysia. Shin Tae-yong bahkan mengakui bahwa Vietnam yang merupakan juara bertahan merupakan tim terkuat di Piala AFF 2020. Oleh karena itu, Shin Tae-yong meminta para pemain timnas Indonesia untuk benar-benar mempersiapkan diri sebaik mungkin menjelang laga kontra Vietnam dan Malaysia. Saya ingin para pemain bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk menghadapi Vietnam dan Malaysia, dua pertandingan yang akan kami hadapi nanti, kata Shin Tae-yong dilansir dari laman resmi PSSI. Pastinya Vietnam adalah tim terkuat di turnamen ini, mereka juga adalah calon juara. Namun, kami tidak takut dengan mereka. Jika bermain bagus dan percaya diri, kami bisa mendapatkan hasil maksimal melawan Vietnam.
Ujar Shin Tae-yong. Dibandingkan Kamboja dan Laos, di atas kertas Vietnam dan Malaysia jelas menjadi lawan yang lebih berat bagi timnas Indonesia. Vietnam dan Malaysia sudah pernah merasakan gelar juara Piala AFF. Sementara, pencapaian terbaik Indonesia di turnamen tersebut adalah menjadi runner-up 5 kali. Timnas Indonesia lebih dulu dijadwalkan melawan Vietnam pada Rabu, sebelum bersua Malaysia pada laga terakhir grup B hari Minggu.